Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Triwibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Widya Dharma Klaten, program studi pendidikan matematika. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Pecangaan Kabupaten Jepara. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi Inverse Matrix Ordo 2x2. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model Problem Based Learning. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Abel. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anakku semua pada hari ini? Baik. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Tidak. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Untuk hari ini kalian bisa berangkat semua. Untuk itu, marilah kita syukuri karena masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya silahkan buku tulisnya dan alat tulis dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semuanya? Sudah, Pak. Oke. Sebelumnya silahkan dicek kondisi tempat duduk kalian, meja, apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silahkan diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih semuanya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap? Oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi Inverse Matrix dengan ordo 2x2. Untuk kegiatan pembelajarannya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembuka atau pendahuluan tadi sudah kita buka dengan salam dan berdoa. Selanjutnya tadi juga sudah dicek kehadiran kalian. Kemudian nanti ada tujuan pembelajaran, motivasi, dan pretest. Pada kegiatan inti, kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang berkaitan dengan Inverse Matrix Ordo 2x2. Kemudian nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Selanjutnya, di akhir nanti akan kita simpulkan secara bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian untuk mengecek kemampuan kalian setelah mempelajari materi Inverse Matrix, di akhir nanti ada kuis atau post test. Untuk teknik penilaiannya,
yang Pak Januar gunakan ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, yaitu melalui observasi atau pengamatan. Kemudian penilaian pengetahuan nanti yang dinilai ada 3. Yang pertama pretest, post-test, kemudian penugasan individu. Yang terakhir ada penilaian keterampilan yang dinilai adalah saat kalian presentasi di depan nanti. Untuk kompetensi dasarnya, untuk KD pengetahuan, KD 3.4, yang pertama yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrix yang berordo 2x2 dan 3x3. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu KD 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrix yang berordo 2x2 dan 3x3. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya, untuk indikator pengetahuan, yang pertama yaitu mendefinisikan pengertian inverse matrix. Yang kedua, menentukan inverse matrix berordo 2x2. Untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilannya, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan inverse matrix berordo 2x2. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mendefinisikan inverse matrix, yang kedua menentukan inverse matrix yang berordo 2x2, kemudian yang ketiga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan inverse matrix berordo 2x2. Itu tujuan pembelajarannya pada hari ini. Kemudian manfaat pembelajaran yang dapat kita peroleh setelah mempelajari materi inverse matrix pada hari ini. Yang pertama, inverse matrix dapat dimanfaatkan untuk menentukan solusi masalah jual beli. Kemudian yang kedua, inverse matrix dapat juga memudahkan dalam membuat analisis ekonomi keuangan yang mengandung banyak variabel. Untuk motivasi pembelajaran pada hari ini, yaitu lakukan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, maka hasil yang akan didapatkan juga akan demikian. Nah, kalian ini kan sebagai pelajar, harapannya dalam belajar kalian bisa berusaha semaksimal mungkin, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, otomatis nanti hasil yang akan kalian peroleh juga akan maksimal. Ini kan mendekati penilaian akhir semester, maka dipersiapkan dengan baik untuk kalian nanti. Mari kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat bagaimana bentuk matriks identitas yang berordo 2x2? Mbak Salsa? Misal matriks I dengan elemen 1001. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Sudah tepat ya. Bagaimana bentuk matriks identitas yang berordo 2x2? Yaitu misalkan matriks I dengan elemen matriksnya adalah 1, 0, 0, 1. Selanjutnya diberikan 2 contoh matriks dengan ordo 2x2. Yang pertama matriks A, kemudian matriks B. Masih ingat cara mengalihkan matriks dengan skalar? Misalkan di sini 2 kali matriks A. Berarti 2 dikalikan dengan semua elemen pada matriks A. Yang pertama 2 kali 4 berapa?
8. 2 kali min 1? Min 2. Kemudian 2 dikali min 6? Min 12. 2 dikali 2? 4. Berarti hasil dari 2 kali matriks A adalah 8, min 2, min 12, dan 4. Kemudian ingat kembali cara mengalihkan dua buah matriks. Ada yang masih ingat cara mengalihkan dua matriks? Silahkan Mbak Tias. Kolom matriks yang pertama sama dengan garis matriks yang kedua. Oke, tepat sekali ya teman-teman. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Tias, syarat mengalihkan dua matriks adalah kolom matriks yang pertama harus sama dengan baris matriks yang kedua. Sekarang kita coba kalikan dua matriks ini. Misalkan matriks A dikalikan dengan matriks B. Berarti 4, min 1, min 6, 2 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4. Diperoleh hasilnya 4 dikali 1, 4. Ditambah min 1 kali 3, min 3. 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 1, 4, 0, min 4. Kemudian kalian juga harus mengingat bagaimana cara mencari determinan matriks berordo 2 kali 2. Jadi determinan dari matriks A adalah berarti 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Kemudian dikurangi min 1 dikali min 6 hasilnya 6. Berarti 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi nilai dari determinan matriks A adalah 2. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai inverse matriks ordo 2 kali 2, kita pretest dulu. Silahkan boleh dikeluarkan HP-nya, dibuka webquizzes.com. Oke, sudah siap untuk pretest? Sudah? Silahkan dibuka webquizzes.com. Kemudian masukkan kodenya 649971. 649971. Oke, sudah selesai ya? Sudah? Silakan HP-nya ditaruh kembali. Bagaimana dengan hasilnya? Apakah memuaskan? Tidak. Oke, tidak masalah karena ini baru pretest. Kita nanti setelah ini akan belajar mengenai inverse matrix ordo 2 kali 2. Harapannya nanti di akhir ada post test, nilai kalian mengalami peningkatan. Selanjutnya, silahkan amati permasalahan yang ada di depan. Silahkan dibaca sebentar. Ada yang mau membantu membaca? Silahkan Mas Chandra. Mari kita amati. Ari dan Rita pergi ke suatu toko yang sama untuk berbelanja alat tulis. Ari membeli 5 pensil dan 3 penghapus. Sedangkan Rita membeli 4 pensil dan 2 penghapus. Setelah sampai di kasir,
Ari membayar 11.500 rupiah, sedangkan Rita membayar 9.000 rupiah. Jika setelah itu Isna ingin membeli 6 pensil dan 5 penghapus di toko yang sama, berapa biaya yang dibutuhkan oleh Isna? Baik, terima kasih Mas Chandra. Dari permasalahan yang di depan, apa yang dapat kalian peroleh? Yaitu di situ Arin dan Rinta pergi ke suatu toko yang sama untuk berbelanja alat tulis. Arin membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Rinta membeli 4 pensil dan 2 penghapus. Nah, dapatkah kalian menentukan biaya yang dibutuhkan oleh Isna? Apakah bisa? Untuk menghitung biaya yang dibutuhkan oleh Isna, setelah ini kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Silahkan, untuk kelompoknya masih sama pada pertemuan sebelumnya. Silahkan mulai dari sekarang berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk tempat duduknya bisa diputar sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Setelah ini Pak Zainal akan bagikan LKPD. Silahkan yang pertama isi identitas dari masing-masing anggota kelompok kalian. Silakan yang pertama isi identitas dari anggota kelompok kalian masing-masing. Kemudian pilih dari satu kelompok kalian ketua kelompok yang nanti akan bertugas presentasi di depan. Kemudian jika ada pertanyaan nanti boleh angkat tangan kemudian bertanya kepada Pak Zainal. Silakan dari sekarang mulai berdiskusi, waktunya 30 menit. Dipersilahkan dikerjakan LKPD-nya. Kalian boleh buka LKS dan bahan ajar yang sudah Pak Zainal share. Ini berarti dikalikan A kali P, ditulis AP di sini. Bisa ditulis Mbak Rajwa, AP ditambah berarti ini B kali R, BR di sini. Kemudian yang ini berarti A kali Q di sini. Kemudian B kali S sini. Ya, B kali S. Kemudian yang baris kedua sekarang C kali P. Jadi CP. Kemudian D kali R. D kali R. Kemudian sekarang baris kedua dengan kolom yang kedua C kali Q ditambah D kali S gitu. Yang ini tetap 1 0 0 1. Jadi diperoleh persamaannya yang pertama ini apa? AP plus BR sama dengan 1. Kemudian yang kedua ini CP ya. Dilanjutkan ya. Sama seperti itu. Nah, berarti ini nilai X-nya sama dengan 1 per berapa? 1 per 5 kali 2. Berarti kan determinannya itu ya. 5 kali 2 dikurangi 3 kali 4. Kemudian ini dikalikan berapa? Yaitu elemen matriksnya tadi 2. Ini 2 min 3. Ini berapa tadi? Yaitu min 4 dan 5.
Kemudian harganya berapa Mbak Tias? Dicek sebelumnya. Harganya adalah 11.500 dan 9.000. Dituliskan di sini. 11.500, kemudian baris kedua 9.000. Kemudian dikalikan. Jadi tetap 1 pembilangnya. 1. Ini Mbak Tias. 1. 5 kali 2 berapa? 10. Tulis bawahnya sini. 10. Kemudian dikurangi 3 kali 4. 12. Nah, ini masih sama tulisnya 2. Ya, min 4 5. Ini masih sama 11.500 9.000. Kemudian ini X-nya berarti 1/10 dikurangi 2 berarti min 1/2 dikali kurung buka berarti 2 dikali 11.500 ditulis dulu 2 dikali 11.500 ditambah 5 kali 9.000. Untuk baris yang kedua juga sama, yaitu min 4 kali 11.500 ditambah 5 kali 9.000. Ini berarti bukan min 3, min 3 Mbak. Yes. Tutup ya. Sekarang berapa Mbak Galuh? 2 kali 11.500 berarti ini tetap masih sama min setengah. Berarti 2 kali 11.500 23.000. Kemudian ditambah min 3 kali 9 27.000. Oke, nanti dilanjutkan Mbak Tias dan teman-temannya. Nanti ketemu hasil untuk harga pensilnya berapa, penghapusnya berapa, begitu ya. Nah, untuk kesimpulannya berarti bagaimana? Jika matriks A elemennya A, B, C, D merupakan matriks persegi berorder 2 kali 2, maka inverse matriks A didefinisikan dengan A inverse sama dengan berarti ini Pak, 1 per tulis Mbak Salsa, 1 per det A seperti ini tanda mutlak itu ya. Det A garis lurus A, matriks A, det A. Nah, terus di tanda mutlak. A-nya dikurung tanda mutlak. Nah, berarti ini dibalik posisinya, ini D, ini A, ini A, ya. Ini min B, ini min C. Itu untuk kesimpulannya ya. Salsa. Nanti silakan dilanjutkan untuk mengerjakan latihan soalnya. Ini ada 2 latihan soal, silahkan dikerjakan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, untuk waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan posisi duduknya menghadap ke depan semua lagi. Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompoknya Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kamu menentukan penyelesaian masalah ini tersebut, tentu kamu dapat menyelesaikannya menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Masalah tersebut juga dapat diselesaikan menggunakan konsep inverse matrix 2 variabel. Tentukanlah penyelesaian masalah pada inisial di atas menggunakan konsep inverse matrix dengan membuat sistem persamaan linear 2 variabelnya terlebih dahulu. X sama dengan harga satuan reaksi, Y sama dengan harga satuan penghapus. Sistem persamaan linearnya adalah sebagai berikut: 5, 3, 4, 2 dikali X, Y sama dengan 11.500. Misalkan A sama dengan 5, 3, 4, 2, X sama dengan XY, dan B sama dengan 11.500. Dan itu, kalian dapat menentukan nilai X dan Y menggunakan inverse matrix A. Kesimpulannya, jika A sama dengan A, B, C, B merupakan matriks seperti berorder 2 kali 2, maka inverse matrix A
satu per determinan A adjoint B negatif B negatif C A di mana determinan A tidak sama dengan 0. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Untuk kesimpulannya, jika matriks A, elemen matriksnya A, B, C, D merupakan matriks persegi berordo 2x2, maka inverse matriks A didefinisikan dengan A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan adjoint matriks A. Adjoint matriks A yaitu dengan menukar posisi D dan A, kemudian B dan C dikalikan min 1 dengan syarat nilai determinan A tidak boleh sama dengan 0. Untuk kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3 bertanya, apa syarat dari suatu matriks bahwa matriks memiliki Menurut kelompok kami, suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Oke, terima kasih Mbak Dina. Itu Mbak Galuh. Jadi syarat suatu matriks memiliki inverse syaratnya adalah nilai determinannya harus tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mbak Ana? Bagaimana jika determinan matriksnya sama dengan 0? Untuk kelompok 5 apakah bisa menjawab? Nah, kalau determinan matriks sama dengan 0, maka otomatis matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Jadi maka suatu matriks harus mempunyai determinan kalau mempunyai inverse. Itu untuk materi hari ini. Silakan, ada pertanyaan yang lain untuk kelompoknya? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk jawaban dari kelompok 5 apakah sudah benar? Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 5 bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Berdasarkan gambar di atas, hubungan roda gigi A dan roda gigi B dinyatakan dalam sistem persamaan linear berikut ini. Jari-jari A ditambah 2 kali jari-jari B sama dengan 20. 2 kali jari-jari A ditambah jari-jari B sama dengan 22. Dalam bentuk matriks menjadi 1, 2, 2, 1 kali jari-jari A, jari-jari B sama dengan 20, 22. Jadi hasil akhirnya adalah jari-jari roda gigi A sama dengan 8 cm dan jari-jari gigi B sama dengan 6 cm. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Untuk soal yang kedua, jari-jari roda gigi A 8 cm dan jari-jari roda gigi B 6 cm. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sudah sama semua? Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Bisa kembali ke tempat duduknya lagi. Oke, itu hasil diskusi tadi kita bersama. Selanjutnya, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau mencoba menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini? Silakan Mbak Afita. Menurut kelompok saya, matriks A, elemen matriksnya A, B, C, D, maka inverse matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A dikali adjoint matriks A. Baik, terima kasih Mbak Afita. Jadi menurut Mbak Afita tadi, untuk menentukan suatu inverse matriks yang ordonya 2x2, yaitu misalkan di sini ya, misalkan ada matriks A
dengan elemennya adalah A, B, C, D, maka inverse dari matriks A adalah 1 per determinan dari matriks A, yaitu AD min BC dikalikan dengan adjoin matriks A, D min B min C dengan A. Jadi yang di sini ini dinamakan dengan determinan matriks A. Kemudian yang sebelah kanannya yang dikalikan ini adalah adjoin dari matriks A. Sudah jelas bagaimana cara mencari inverse matriks? Sudah? Oke, sebelumnya untuk LKPD-nya kita kumpulkan terlebih dahulu. Untuk mengetahui kemampuan kalian setelah mempelajari materi inverse matrix, silakan dibuka kembali HP-nya, dibuka platform quizzes.com. Bukunya ditutup semua ya, yang boleh di atas meja, HP dan kertas oret-oretan saja. Oke, sudah selesai ya untuk post testnya. Bagaimana dengan hasilnya? Apakah ada peningkatan dari hasil pretestnya? Ada. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu inverse matrix dengan ordo 2x2. Selanjutnya, mari kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau berpendapat untuk refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini? Mbak Okta, dipersilakan. Pembelajaran hari ini menyenangkan dan lancar. Materi yang dipelajari hari ini yaitu inverse matrix ordo 2x2. Dan saya cukup paham dengan materi yang dipelajari hari ini. Inverse matrix sehingga dapat menyelesaikan soal-soal. Baik, terima kasih untuk pendapatnya Mbak Okta. Untuk yang lain nanti bisa mengisi refleksi pembelajaran hari ini melalui Google Form yang sudah Pak Januar share di grup kelas. Sebelum Pak Januar akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan untuk materi inverse matrix ordo 2x2? Sudah jelas semua? Sudah? Untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian terkait materi inverse matrix ordo 2x2, silahkan nanti kerjakan tugas individu. Untuk linknya sudah Pak Januar share di grup kelas. Batas waktu pengerjaannya sampai nanti malam pukul 23.59 menit. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan untuk tugas individunya? Tidak ada. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Januar mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.